warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Hafiz MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan rekan-rekan saya sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan hidayah sehingga kita bisa mengikuti kuliah online kali ini. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz MPD telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan diskusi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Sabrina Sibuan selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Nabila Sandu, Rianda Lubis, dan Hilal Ramadan. Adapun topik yang dibahas oleh kelompok kami pada diskusi kali ini yaitu mengenai ragam bahasa. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah kita buka diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Rianda Lubis. Kepada saudara Rianda Lubis, dipersilakan. 10. Saya akan menjelaskan apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik pembicaraan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan media pembicara. Ragam bahasa dibedakan yaitu 1. Ragam lisan, 2. Ragam tulis, 3. Ragam baku. 1. Ragam lisan. Yang dimaksud dengan ragam lisan adalah A. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. B. Di dalam ragam lisan unsur-unsur fungsi gramatikul. 3. Ragam lisan sangat terkait dengan kondisi. D. Ragam lisan dipengaruhi oleh rendahnya panjang pendek suara. 2. Ragam bahasa tulis. A. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. B. Fungsi gramatikal harus nyata. C. Ragam tulis tidak terkait oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. D. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar dan huruf miring. 3. Ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi, karang rujukan, norma bahasa dalam penggunaannya. Baik, terima kasih kepada saudara Rianda Lubis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Hilal. Kepada saudara Hilal, dipersilakan. Saya akan membahas ragam bahasa menurut hubungan pembicara yang akrab atau tidaknya pembicara, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa itu ada 3. Yang pertama dikarenakan faktor budaya, yang kedua karena faktor sejarah, yang ketiga karena perbedaan demografi. Sini saya akan membahas juga laras bahasa. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa ialah ragam bahasa yang digunakan untuk satu tujuan atau pada konteks sosial tersebut. Dan yang terakhir ada dia pengelompokan laras. Pengelompokan laras ini terbagi 3 wacana. Yang pertama ada dia tajuk wacana. Tajuk wacana ini merangkumi bidang penggunaan bahasa seperti bidang matematik. Yang kedua, cara penyampaian wacana. Caranya, media perlakuan bahasa sama ada secara lisan atau tertulis. Yang ketiga ada gaya wacana. Gaya ini membahas tentang bidang berhubungan antara peserta perlakuan bahasa, yaitu secara formal atau tidak formal. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan jengkelnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Hilal.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Sandu. Kepada Saudari Nabila Sandu, dipersilakan. Akan menjelaskan tentang macam-macam laras ragam bahasa. Macam-macam laras ragam bahasa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama laras ilmiah, yang kedua laras iklan, yang ketiga laras hukum, yang keempat laras sastra. Yang pertama, laras ilmiah. Laras ilmiah adalah sebuah karya tulis ilmiah, merupakan asli rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai macam informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Ciri-ciri bahasa Indonesia laras ilmiah adalah 1. Lugas, 2. Cendekia, 3. Jelas, 4. Formal, 5. Objektif, 6. Konsisten, 7. Bertolak dari gagasan, 8. Ringkas dan padat. Yang kedua, laras iklan. Laras iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan, bahasa yang menarik perhatian membaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri bahasa Indonesia laras iklan adalah 1. Menarik, 2. Informatif, 3. Persuasif, 4. Bahasa yang positif, 5. Mudah dipahami, 6. Kalimat menarik. Yang ketiga, laras hukum. Laras hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri bahasa Indonesia laras hukum adalah 1. Mempunyai gaya bahasa yang khusus, 2. Lugas, 3. Objektif, 4. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang keempat, laras sastra. Laras sastra adalah bahasa yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman kesastraan itu sendiri, merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif imajinatif. Ciri bahasa Indonesia laras sastra adalah 1. Figuratif, 2. Mementingkan pemilihan diksi bahasa yang tersirat, 3. Ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi, dan hiperbola. 4. Puitis dan komunikatif. 5. Bersifat konotatif atau yang memiliki pengertian tambahan atau arti sekunder di samping arti primernya. 3. Ragam bahasa menurut pemakaian bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan adalah bahasa yang digunakan dalam lingkungan religi berbeda pula dari bahasa yang digunakan di lingkungan olahraga, dunia, niaga, jurnalistik, dan militer. 2. Ragam bahasa yang menurut sarana atau media ini dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Contoh pelafalan: tidak baku, ajas, merje, mines, dan ples. Baku, asas, merger, minus, plus. 3. Ragam bahasa yang mengalami gangguan percampuran adalah lafal Indonesia yang kejawa-jawaan atau kesunda-sundaan masih dapat diterima orang daripada lafal Indonesia yang keinggris-inggrisan. 4. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian adalah penggunaan bahasa ini terkait dengan situasi, yaitu situasi resmi dan situasi tidak resmi. Keempat, standarisasi bahasa. Standarisasi bahasa dilakukan terhadap ejaan, ucapan atau lafal, istilah perbendaharaan, kata, dan tata bahasa. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Sandu dan rekan-rekan pemateri lainnya. Sebelum saya tutup diskusi ini, saya akan membacakan kesimpulan tentang materi diskusi kali ini. Kesimpulannya yaitu, bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, baik secara lisan maupun penulisan yang sudah akurat, dan sebaiknya kita memerhatikan dalam penulisan harus sesuai dengan EYD, karena penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Secara garis besar, ragam Indonesia terbagi menjadi 2 macam,
macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Di mana kedua ragam tersebut memiliki perbedaan, yakni ragam lisan membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak membutuhkan lawan bicara. Ragam lisan pun akan tetap dapat dimengerti walau tanpa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi kami kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.